Pernahkah Anda membayangkan sebuah hotel megah di masa lalu kini berubah menjadi tempat yang diselimuti misteri dan cerita menyeramkan? Apa kira-kira yang akan terjadi jika sebuah dinding bangunan tua bisa bicara? Akankah mereka mengungkapkan sejarah kejayaan atau justru menyimpan rahasia kelam? Dan bagaimana sebuah bangunan megah yang dulu menjadi saksi gemerlapnya kehidupan kini berubah menjadi ikon mistis yang memancing rasa penasaran? Kali ini, saya akan mengungkap bagaimana bisa sebuah hotel Sri Randa yang dulu megah dan mewah sekarang menjadi salah satu hotel yang paling ditakuti dan menyimpan misteri yang sangat mengerikan. Hotel ini tentunya sudah sangat familiar di kalangan masyarakat Semarang karena auranya yang begitu berbeda dan memancing rasa penasaran orang-orang di sekitar. Geng-geng, sebelum lanjut, silahkan subscribe dulu. Pada sesi ini, kita akan membahas asal-usul Sri Randa Semarang dan proses pembangunannya. Saya akan mengungkapkan rincian tentang bagaimana hotel ini menjadi salah satu hotel terbaik di Jawa Tengah. Pada awalnya, Hotel Sri Randa Semarang merupakan proyek ambisius dari seorang pengusaha terkemuka pada zaman itu yang ingin menciptakan penginapan mewah yang dapat memenuhi kebutuhan para pejabat dan tamu penting yang datang ke Semarang. Pembangunan hotel ini dimulai pada tahun 1929 dan selesai 2 tahun kemudian. Proses pembangunan hotel melibatkan arsitek terkenal dari Belanda dan pengrajin lokal yang ahli dalam seni ukir kayu. Mereka bekerja sama untuk menciptakan desain yang menggabungkan kemewahan bergaya Eropa dengan sentuhan budaya Jawa. Hasilnya adalah bangunan yang megah dengan ornamen-ornamen indah yang memperlihatkan keindahan seni ukir Jawa. Pada tanggal 15 Juni 1931, Hotel Sri Randa akhirnya dibuka secara resmi dengan sebuah acara perayaan yang cukup megah. Para pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, dan tamu terhormat dari dalam dan luar negeri hadir dalam acara pembukaan ini. Kemudian, hotel ini segera menjadi pusat perhatian dan menjadi tempat favorit bagi para tamu yang mencari akomodasi mewah dan pelayanan terbaik. Setelah beberapa puluh tahun beroperasi, Hotel Sri Randa Semarang mengalami beberapa kali perubahan dan renovasi guna menjaga kualitas dan daya tariknya. Pada tahun 1950-an, hotel ini mengalami renovasi besar-besaran yang melibatkan penambahan kamar, lounge, dan fasilitas-fasilitas baru. Pada tahun 1970-an, Sri Randa mengalami pembaruan dengan penambahan kolam renang, restoran, dan fasilitas lainnya. Renovasi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tamu yang semakin beragam. Hal ini juga bertujuan untuk kembali menambah daya tarik customer agar bersedia merogoh koceknya untuk menginap dan mendapatkan fasilitas yang sangat mewah. Kemudian pada tahun 1990-an, Hotel Sri Randa diambil oleh seorang kelompok investasi yang berkomitmen untuk memulihkan kejayaan dan keindahan hotel. Mereka melakukan restorasi menyeluruh yang melibatkan ahli warisan budaya dan arsitek terkemuka. Restorasi berhasil mengembalikan keindahan dan keaslian arsitektur Art Deco. Pengelola baru juga membawa perubahan dan penyediaan pelayanan dan fasilitas. Hotel Sri Randa kembali menjadi tempat akomodasi mewah yang menawarkan pengalaman menginap yang tak terlupakan bagi para tamu. Sesi ini, saya akan mengungkapkan keunikan dan keindahan arsitektur Hotel Sri Randa Semarang. Saya akan melihat detail arsitektur Art Deco yang dipadukan dengan sentuhan budaya Jawa yang membuat hotel ini begitu istimewa. Arsitektur Hotel Sri Randa Semarang merupakan perpaduan yang indah antara gaya Art Deco dan sentuhan budaya Jawa. Gaya Art Deco yang populer pada masa itu ditandai dengan garis-garis geometris, ornamen khas, dan keanggunan yang mencerminkan kemewahan dan modernitas. Pengaruh budaya Jawa terlihat pada seni ukir kayu yang menghiasi pintu-pintu, langit-langit, dan dinding-dinding hotel. Ornamen ini menggambarkan keindahan seni tradisional Jawa dan memberi nuansa khas yang membedakan Hotel Sri Randa Semarang dari hotel-hotel lain. Tidak hanya arsitektur eksteriornya yang menakjubkan, desain interior Hotel Sri Randa Semarang juga memukau. Setiap sudut hotel dipenuhi dengan furniture mewah, ramadhani indah, dan karya seni yang menghiasi dinding-dindingnya. Semua menciptakan suasana yang elegan dan hangat bagi para tamu. Meskipun telah mengalami beberapa kali renovasi, Hotel Sri Randa Semarang mempertahankan keaslian dan keunikan arsitektur aslinya. Pengelola hotel selalu menjaga keindahan dan keaslian setiap detail bangunan ini, termasuk ornamen-ornamen seni ukir Jawa yang menjadi ciri khas hotel ini. Bagi Anda yang ingin merasakan kemewahan dan keanggunan Hotel Sri Randa Semarang, sesi ini saya akan memberikan informasi tentang pengalaman menginap yang tak terlupakan. Kami akan membahas fasilitas pelayanan dan nuansa yang membuat Anda merasa sebagai bangsawan. Hotel Sri Randa Semarang menawarkan berbagai jenis kamar yang dirancang dengan gaya dan kenyamanan terbaik. Setiap kamar dilengkapi dengan furniture mewah, tempat tidur yang nyaman, dan fasilitas modern dengan pemandangan kota atau pemandangan taman yang indah. Selain kamar mewah, Hotel Sri Randa Semarang juga menyediakan fasilitas terbaik untuk para tamunya. Kolam renang yang luas, pusat kebugaran, spa, dan ruang rapat adalah beberapa fasilitas yang dapat ditemukan oleh tamu. Hotel Sri Randa Semarang tidak hanya menawarkan pengalaman menginap yang luar biasa, tetapi juga memiliki kehidupan malam yang semarak. Hotel Sri Randa Semarang memiliki lounge malam yang eksklusif dan menawarkan suasana yang mewah dan hiburan live yang menghibur.
Hotel Siranda Semarang juga memiliki kasino mewah yang menawarkan berbagai permainan judi untuk para tamu yang ingin mencoba keberuntungan mereka. Dengan suasana yang elegan dan permainan yang menarik, kasino ini menjadi tempat yang populer bagi para tamu yang mencari hiburan malam yang berbeda. Mungkin hal ini juga menjadi salah satu daya tarik pada zaman itu, karena tentunya pada zaman itu tidak semua hotel memiliki fasilitas-fasilitas yang bisa ditawarkan oleh Hotel Siranda Semarang. Namun, pada akhir tahun 90-an, hotel ini menjadi sepi mendadak. Pengunjung hotel yang notabene-nya kelas atas, yang dulu harus reservasi terlebih dahulu, enggan kembali lagi ke hotel ini. Kamar yang mewah, pelayanan yang bagus, serta arsitektur yang klasik tidak mampu menarik kembali pengunjung seperti dahulu. Sampai saat ini, tidak ada yang tahu mengapa Hotel Siranda tiba-tiba ditinggalkan oleh pengunjungnya. Namun, dari berbagai spekulasi, hotel ini mulai ditinggalkan oleh pengunjung karena kejadian pembunuhan seorang wanita cantik. Menurut beberapa tamu yang memberikan kesaksiannya terhadap kronologi kasus ini, pada malam itu, Rina, seorang gadis muda dengan senyuman cerah, datang ke hotel bersama pacarnya Budi. Namun, di balik tatapan Budi yang tajam dan sikapnya yang kasar, tersembunyi sosok preman bengis yang sering berurusan dengan hukum. Malam itu, kabar burung tentang penangkapannya mulai berhembus, membuatnya terjebak dalam kepanikan dan paranoia yang memuncak. Di dalam salah satu kamar hotel, yang kini penuh dengan aura kegelapan, Budi mulai kehilangan kendali atas diri. Dalam ketakutan yang bercampur amarah, ia memandang Rina bukan sebagai kekasihnya, melainkan sebagai ancam. Wajahnya berubah menyeramkan, matanya memerah dan penuh kebencian. Dengan napasnya memburu seperti binatang buas. Di antara dinding-dinding kamar yang dingin dan lembab, suara pertengkaran mereka menggema. Kemudian berubah menjadi jeritan Rina yang memilukan. Namun, jeritan itu tiba-tiba terhenti. Budi dalam kegilaannya melakukan tindakan yang tak terbayangkan. Darah membasahi lantai kamar, meninggalkan noda yang tak pernah benar-benar hilang meski waktu terus berlalu. Tubuh Rina tergeletak tak bernyawa, sementara bayangan Budi membungkuk di atasnya dengan tangan yang masih gemetar. Dalam keheningan yang mengerikan, hanya suara detak jam yang menemani, seolah menghitung detik-detik dosa yang telah terukir di tempat itu. Setelah peristiwa tragis itu, kamar tempat Rina dibunuh menjadi pusat berbagai kisah mistis. Banyak yang mengaku mendengar suara langkah kaki berat, disertai isak tangis pelan di malam hari. Ada juga yang bersaksi bahwa mereka melihat bayangan samar seorang gadis berdiri di jendela. Wajahnya pucat dengan tatapan kosong, seolah masih mencari jawaban atas pengkhianatan yang merenggut nyawanya. Hotel Siranda kini tak hanya menjadi saksi bisu sebuah tragedi, tetapi juga rumah bagi kenangan kelam yang terus hidup di kegelapan. Hotel Siranda Semarang yang pernah menjadi ikon perhotelan pada masa kejayaannya kini berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Setelah bertahun-tahun tak beroperasi, bangunan ini tampak terbengkalai, menyisakan kerangka megah yang kini termakan oleh waktu dan elemen alam. Meski struktur utamanya masih berdiri kokoh, tanda-tanda kerusakan terlihat di hampir setiap sudut. Dinding-dinding bangunan yang dulunya berlapis cat mengkilap kini dipenuhi dengan retakan dan lapisan cat yang menggelupas. Tak hanya itu, lumut dan tanaman liar telah mengambil alih sebagian besar permukaan tembok, menciptakan pemandangan yang suram sekaligus misterius. Di bagian dalam juga tak kalah menyeramkan seperti bagian luar. Suasana gelap yang suram menyambut siapa saja yang cukup berani untuk menjelajahi bangunan ini. Interior yang dulunya dihiasi dengan perabotan mewah, kini hanya menyisakan ruang kosong yang dipenuhi dengan debu dan puing-puing. Plafon yang rusak parah dengan bagian-bagian yang runtuh menambah kesan bahwa bangunan ini telah lama ditinggalkan. Dari luar, kondisi eksteriornya tak kalah menyedihkan. Bangunan yang dulunya tampak megah kini tersembunyi di balik rimbunnya vegetasi liar. Tumbuhan-tumbuhan ini tumbuh tanpa kendali, merambat hingga ke dinding jendela. Banyak kaca jendela yang pecah, meninggalkan bingkai yang mulai berkarat. Kemudian di beberapa tempat juga memperlihatkan struktur luar bangunan yang menunjukkan tanda-tanda kehausan yang signifikan akibat paparan cuaca selama bertahun-tahun. Kondisi keamanan bangunan juga sangat minim, meski ada beberapa upaya untuk membatasi akses ke dalam, seperti memasang penghalang atau papan penutup di pintu depan. Hal ini tampaknya tidak cukup untuk mencegah orang-orang untuk masuk. Banyak yang tertarik untuk menjelajahi hotel ini, baik karena rasa penasaran akan cerita angkernya, maupun karena ketertarikan terhadap keindahan bangunan tua yang terbengkalai. Namun, kondisi bangunan yang tidak stabil membuat eksplorasi ini beresiko terlalu tinggi. Beberapa bagian dinding dan plafon menunjukkan tanda-tanda potensi keruntuhan yang bisa saja membahayakan keselamatan pengunjung yang ingin menelusuri hotel ini lebih dalam. Di sekitar area hotel, lingkungannya yang dulunya terawat kini tampak tak beraturan. Taman-taman yang dulu menjadi daya tarik utama kini hanya menyisakan tumbuhan liar yang dipenuhi rerumputan dan semak belukar. Jalan masuk ke hotel yang dulunya dihiasi dengan lampu-lampu taman dan jalan setapak yang bersih ini hampir tidak bisa lagi dikenali. Lampu-lampu taman sudah lama tak berfungsi, sementara jalan setapak tertutup oleh dedaunan kering dan puing-puing kecil. Secara keseluruhan, Hotel Siranda Semarang saat ini lebih dikenal sebagai bangunan yang penuh cerita misteri daripada sebagai tempat bersejarah. Meskipun begitu, pesona klasiknya masih bisa dirasakan oleh mereka yang melihat lebih dalam. Bagi sebagian orang, bangunan ini adalah simbol dari masa lalu yang gemilang. Namun,
Bagi yang lain, ia adalah pengingat akan kegagalan sebuah mempertahankan warisan arsitektur. Rencana pembangunan ulang hotel ini mulai terdengar belakangan ini. Hal ini diharapkan bisa mengembalikan kejayaan Hotel Siranda. Meskipun prosesnya akan membutuhkan waktu dan upaya yang besar untuk menghidupkan kembali bangunan yang telah lama ditinggalkan ini. Banyak orang yang menyatakan bahwa ketika sebuah bangunan sudah ditinggalkan pemiliknya atau dikosongkan selama 40 hari, bangunan itu akan mengundang makhluk halus yang pada akhirnya menjadi penjaga bangunan tersebut. Tentunya ini juga berlaku untuk Hotel Siranda. Apalagi bangunan ini sudah ditinggalkan selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Ruangan-ruangan tak terurus, semak belukar yang tak terpotong, hingga udara lembab yang terasa akan lebih menarik perhatian makhluk-makhluk astral. Hal ini sejalan dengan buku karya Aib Saifullah dengan judul Mengintip Alam Gaib. Ada 5 tempat yang akan menjadi favorit tempat tinggal jin. Di antaranya tempat tak berpenghuni, rumah, lubang, tempat kotor, serta pasar. Hotel Siranda di Semarang, sebuah bangunan tua yang kini terbengkalai, menyimpan kisah-kisah menyeramkan yang mencekam. Suasana sunyi dan gelap menyelimuti hotel ini kerap membuat bulu kuduk berdiri. Namun, bukan hanya kesunyian yang membuat tempat ini begitu menakutkan. Kesaksian warga sekitar tentang penampakan makhluk astral menambah kesan mistis yang tak terelakkan. Di balik reruntuhan hotel yang dipenuhi lumut dan semak belukar, berdiri sebuah pohon beringin tua yang menjulang angker di tengah perkarangan. Konon, di bawah pohon inilah kerap terlihat sosok pocong. Tak hanya sekedar bayangan, pocong ini digambarkan dengan kain kafan yang sudah kotor dan robek-robek, memperlihatkan kulit yang membusuk dan wajah pucat dengan mata kosong yang memancarkan aura kematian. Pada malam-malam tertentu, terutama saat bulan purnama, beberapa warga melaporkan mendengar suara-suara aneh dari arah hotel. Terkadang terdengar suara langkah kaki berat menyeret di lorong-lorong yang gelap. Ada juga yang bersaksi mendengar tawa pelan yang mendirikan bulu kuduk. Namun, puncak kengerian terjadi ketika ada yang melihat pocong itu melompat pelan keluar dari bayangan-bayangan pohon beringin itu, bergerak menuju bangunan utama hotel dengan gerakan kaku namun mencekam. Menurut cerita warga, siapa saja yang menatap langsung mata pocong ini akan merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya, seolah seluruh energi tersedot keluar. Hingga kini, keberadaan makhluk ini menjadi salah satu alasan utama mengapa Hotel Siranda tetap terbiarkan kosong. Tempat itu bukan hanya dihuni oleh kenangan, tetapi juga sesuatu yang tak kasat mata. Namun kengerian di halaman Hotel Siranda tak berhenti pada sosok pocong saja. Di antara cabang-cabang pohon beringin yang menjulang seperti tangan raksasa mencakar langit, warga sering menceritakan kehadiran yang jauh lebih menyeramkan. Sosok kuntilanak kerap terlihat bergelayutan di salah satu dahan pohon besar. Tubuhnya yang pucat dan lusuh melayang ringan, seolah hanya ditopang oleh kekuatan yang tak kasat mata. Namun, yang benar-benar membuat bulu kuduk merinding adalah suaranya. Kuntilanak itu tidak hanya diam. Dari bibirnya yang membiru dan retak, sering terdengar tawa melengking yang memecah keheningan malam. Suara itu menggema, terdengar seperti berasal dari segala arah, menghantam dinding-dinding reruntuhan hotel. Tawa itu bukan sekedar suara-suara, ia membawa hawa dingin yang tiba-tiba menyergap, membuat siapa saja yang mendengarkannya merasa seperti sedang dikepung oleh kehadiran suatu yang tak terlihat. Bagi mereka yang cukup berani untuk melihat ke atas, pemandangan yang menunggu jauh lebih menakutkan. Matanya yang merah menyala seperti bara api, menatap langsung menusuk ke dalam jiwa, seolah membaca setiap ketakutan terdalam. Rambut panjangnya yang kusut menjuntai hingga hampir menyentuh tanah, bergerak pelan meskipun angin malam tak berhembus. Ada yang bersaksi bahwa saat mereka mencoba melarikan diri, tawa itu berubah menjadi jeritan panjang yang memekakkan telinga, dan kuntilanak itu melayang turun, mendekati tangan dengan gerakan lambat namun penuh ancaman. Hingga kini, pohon beringin tua itu menjadi simbol kengerian di halaman Hotel Siranda, sebuah tempat di mana kegelapan dan keputusasaan seolah bersemayam, menunggu korban berikutnya yang berani melangkah terlalu dekat. Di sisi lain, tempat ini juga dijadikan sebagai tempat istirahat bagi tunawisma. Mereka juga memberikan kesaksian yang sama. Mereka sering diganggu oleh makhluk-makhluk astral penjaga Hotel Siranda. Sesekali, mereka yang mempunyai keberanian lebih mengaku sering diganggu oleh sosok arwah wanita yang memiliki luka di leher dan perut. Saking seramnya, bangunan bekas hotel ini sering dijadikan tempat syuting untuk keperluan konten uji nyali para YouTuber. Bukan hanya YouTuber, bahkan sebuah acara uji nyali terkenal di salah satu stasiun TV terkemuka di Indonesia pernah melakukan syuting uji nyali di bangunan hotel ini. Selain itu, banyak yang menduga bahwa Hotel Siranda menjadi inspirasi pembuatan film Panggonan Wingi tahun 2023. Film ini dikatakan diangkat dari kisah nyata yang menceritakan tentang petualangan mencekam Raina dan Faye, seorang kakak beradik yang diperankan oleh Luna Maya dan Christian Sugiono. Singkatnya, mereka harus pindah dari Jakarta ke Semarang untuk mengurusi hotel peninggalan nenek kakeknya. Dikarenakan suatu kecerobohan, mereka melanggar sebuah petuah yang mengakibatkan mereka harus mencari tahu asal-usul dan menghindari mara bahaya mistis yang akan terjadi.
Karena viralnya film tersebut, akhirnya para warganet banyak yang menerka-nerka di mana letak hotel yang menjadi latar film horor tersebut. Salah satu kandidat yang lumayan meyakinkan adalah Hotel Siranda, hotel yang terletak di Jalan Diponegoro, Gajah Mungkur, Kota Semarang. Hotel Siranda bukan sekadar bangunan tua yang terbengkalai, tetapi sebuah simbol dari peralihan waktu. Dari kemegahan masa lalu hingga cerita mistis yang kini melekat, hotel ini menjadi bukti bahwa setiap tempat menyimpan kisahnya sendiri. Bagi sebagian orang, Siranda adalah pengingat akan kejayaan yang hilang, sementara bagi yang lain, ia adalah ikon mistis yang memicu rasa penasaran, atau akan tetap menjadi monumen abadi yang mengandung cerita mistis di lingkungan masyarakat sekitar.